Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Aska Esan 25. Oke, hari ini saya akan berbagi kepada kalian semua mengenai sensor-sensor yang ada di Toyota Rush tahun 2010 yang saya miliki. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan secara umum aja sebagai orang awam juga dan bisa sharing kepada yang lain mengenai sensor-sensor yang terdapat di Toyota Rush Matic tahun 2010. Nah, berikut sensor-sensornya yang ada di Toyota Rush. Nah, kebetulan mobil yang saya miliki ini transmisinya itu Matic ya. Transmisinya Matic karena di zaman sekarang ini menurut saya itu Matic itu agak lebih mudah aja dan nggak begitu capek ya, nggak begitu capek ketika kita macet-macetan di jalan. Oke, tombol sensor-sensornya memang tidak terlalu banyak di Toyota Rush ini. Yang pertama itu ada yang ini adalah sensor rem tangan ya, rem tangan. Lalu yang berkedip-kedip ini adalah sensor safety belt. Nah, safety belt ini akan selalu menyala ketika safety beltnya tidak terpasang. Nah, ini adalah check engine. Nah, yang kuning ini adalah sensor check engine. Lalu di sini adalah cek oli temperatur atau cek oli mesin. Ini adalah cek baterai atau aki. Lalu sebenarnya ada dua sensor lagi di atas yang ada di sini. Sensornya itu adalah sensor parkir dan juga sensor pintu gitu. Oke. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang sensor-sensornya satu persatu ya. Monggo disimak dengan baik-baik. Baik, yang pertama ini saya akan membahas tentang indikator rem. Indikator rem ini ditandai oleh lambang atau logo yang berwarna merah. Biasanya itu tandanya itu tanda seru atau lambang P ya. Nah, di indikator rem ini jika lampu indikator ini menyala, maka menandakan rem tangan pada mobil Anda masih aktif. Namun jika handbrake-nya sudah dirilis, nah lampu indikator ini seharusnya akan mati. Nah, dan jika lampu rem ini ketika Anda turunkan masih menyala, nah di sini menandakan bahwa minyak rem kendaraan Anda harus segera direfill atau diisi kembali karena kurang dari batas yang seharusnya atau minimal, atau memang minyak rem Anda sudah habis. Nah, oke. Di sini saya merekomendasikan untuk minyak rem yang harus kita pakai yaitu bawaan dari dealer Toyota atau minyak rem merek TMO. Nah, minyak rem TMO ini saya rekomendasikan karena memang langsung dari Toyotanya ya, dan ini wajib kalian jangan pakai yang minyak rem yang selain jenis maksudnya selain di luar pabrikan ini, karena memang untuk pengereman ini sangat riskan ya ketika kalian mengganti-ganti, dan ini sangat berbahaya gitu. Yang saya takutkan adalah ketika Anda mengganti-ganti tidak sesuai standarnya, daya cengkramnya atau si oli minyak rem ini tidak bekerja secara maksimal pada kendaraan Anda. Nah, berikut saya spill untuk foto bagian tabung minyak rem pada saat merefill minyak rem tersebut. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sensor aki ya. Sensor aki ini engine check dilambangkan atau oleh ini
cek tanda mesin ya. baterai plus Tanda dan ini minus. mengindikasikan Nah, bahwa komputer, sensor aki mobil ini membaca apabila ada lampu indikator permasalahan seperti di pada panel sektor instrumen mesin. menyala, Ketika maka lampu menandakan indikator bahwa berbentuk baterai gambar atau mesin aki tersebut pada mobil menyala Anda dan kendaraan sudah tidak dapat berkurang di atau starter, tinggal sedikit, maka disitulah disarankan akan untuk terdeteksi mengganti aki Anda dengan yang masalah baru pada atau ruang mesin. Nah, di sini alternatifnya adalah Anda mencoba harus untuk segera mungkin mengecek untuk membawa atau mobil Anda mengisi daya listriknya dealer lagi di tukang Toyota aki. agar Biasanya bisa sih bisa dicek ya. dan Nah, bisa itu mengetahui biasanya ketika di permasalahan yang starter dia ada akan di muncul mobil Anda gitu. di Karena cek lambang engine aki ini plus minus ini. nah, Bisa dilakukan Oke, di dealer resmi yang karena mereka mempunyai keempat alat adalah yang membahas tentang proper untuk logo bisa mengetahui ABS langsung ya. di mana Nah, akar logo ABS masalahnya. ini muncul ketika kita di on kan. Nah, logo ABS-nya itu di bawah cek engine ya, warna kuning. Nah, dia akan menghilang setelah dihidupkan. Oke. ABS ini adalah sistem anti-lock braking system yang dimiliki oleh mobil atau ABS ini semacam perangkat lunak ya, perangkat lunak untuk mencegah roda agar tidak terkunci pada saat pengereman secara mendadak. Nah, biasanya logo ini menyala dan mati sebentar gitu loh. Tapi ketika ABS ini menyala dan tidak mati, berarti ada kerusakan atau malfunction pada di sistem modul ABS-nya begitu. Kita cek sekali lagi ya untuk lebih jelas gambarnya. Kita matiin dulu. Nah, berikut. Nah, dia hilang. Oke, selanjutnya adalah mengenai tentang indikator sabuk pengaman. Nah, ini indikator sabuk pengaman ini ya, yang kedap-kedip. Nah, indikator sabuk pengaman ini jika panel menyala atau berkedip, maka menandakan bahwa sabuk pengaman belum terpasang. Biasanya sabuk ini setelah dipasang, instrumen yang pada di sini nih akan mati gitu. Dan biasanya pada saat jalan ketika kita tidak menggunakan sabuk pengaman, ini ada bunyi nit 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 yang agak mengganggu ya. Jadi disarankan dan harus dipasang. Oke. Lanjut adalah mengenai tentang tekanan oli. Tekanan oli. Nah, ini tekanan oli itu yang di samping baterai ya. Nah, tekanan oli yang di samping baterai ini, jika logo ini menyala, maka langsung hentikan kendaraan dan diamkan hingga mesin dingin. Dan dicek di stick olinya, apakah oli tersebut berkurang atau memang tidak ada sama sekali. Maka yang harus kita lakukan adalah mengganti atau menuangkan kembali oli baru, merefill oli barunya sampai dengan batas maksimal pada mobil gitu. Jadi fatal banget ketika kita sampai kehabisan oli ya, itu akan merembet dan akan menyebabkan mesin kerusakan fatal. Jadi jangan dianggap sepele mengenai tentang indikator yang ada di mesin mobil ini atau tekanan oli gitu. Oke, lanjutnya adalah airbag. Nah, airbag ini dilambangkan bentar ya. Airbag ini di samping sini nih. Kita matiin dulu. Nah, di samping kanan aki itu airbag ya. Oke, airbag ini sesuai tandanya yaitu kantung udara pengaman. Jika tanda ini muncul berarti telah terjadi sesuatu pada airbag Anda. Tapi ketika tanda ini menghilang setelah di starter ataupun setelah mesin nyala, maka airbag tidak ada masalah. Tetapi ketika on terus, maka segera cek airbag yang ada pada mobil Anda ke bengkel Toyota. Oke, lanjut yaitu pintu terbuka, yaitu nih gambar mobil yang ada pintunya. Nah, ini sensor mengenai tentang pintu-pintu mana saja yang terbuka atau pintu yang belum tertutup rapat pada di mobil Anda. Jadi
Simbol ini memastikan bahwa semua pintu itu sudah tertutup rapat dan tidak ada yang terbuka sedikit pun. Nah, berikut lambangnya atau simbol yang ada di Toyota Rush. Oke, begitu saja penjelasan singkat mengenai indikator-indikator apa saja yang terdapat pada Toyota Rush 2010 Matic yang saya miliki. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat untuk pemula ataupun bagi orang yang baru meminang Toyota Rush dan bisa melihat video ini. Jadi mereka bisa mengetahui sensor-sensor apa saja yang terdapat pada mobil tersebut. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas apa lagi mengenai Toyota Rush ini. Silahkan Anda subscribe, komen, dan like jika Anda suka dengan video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.